Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah, pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu dalam suasana yang baik, suasana yang tenang. Mudah-mudahan ketenangan ini akan mampu mencerahkan kepada akhlak, kepada ajaran Islam, yang itu semuanya adalah akan membawa kehidupan damai, kehidupan di dunia dan akhirat kelak. Saudaraku, dimanapun Anda berada, apabila kita berbicara dengan akhlak, maka yang muncul adalah bagaimana menjadi orang itu berhubungan baik dengan Sang Pencipta atau berhubungan dengan diri kita sendiri, dan ataupun juga berhubungan dengan yang lainnya. Itu pasti akan bertemu dengan akhlak, karena akhlak itu akan senantiasa melekat pada diri kita, karena akhlak itu adalah merupakan hal yang sudah diciptakan oleh Allah kepada diri manusia. Maka dari itu akhlak ini hanya dimiliki oleh manusia, bukan dimiliki oleh binatang ataupun juga makhluk yang lain. Maka dari itu hal-hal yang menyangkut dengan akhlak itu harus dibahas dengan secara pahaman yang benar, pemahaman yang benar, karena tidak cukup dengan pendekatan tasawuf atau pendekatan akal saja, tetapi harus dengan pendekatan fikrah Islam yang khas, karena dengan fikrah Islam yang khas itu akan kita jumpai akhlak itu dengan kafah ataupun dengan komprehensif. Maka dari itu perlu kita bahas terkait dengan akhlak itu sendiri, bagaimana pandangan Islam menyangkut tentang masalah akhlak itu sendiri. Saudaraku yang beriman dimanapun Anda berada, kalau kita bisa kita rangkum terkait dengan akhlak, itu beberapa pandangan yang terkait dengan pertama kali yang harus kita pahami bersama adalah definisi akhlak itu sendiri. Bagaimana akhlak itu adalah sifat yang menetap dalam jiwa kita, yang darinya lahir perbuatan, baik perbuatan yang itu diridhoi oleh Allah ataupun perbuatan yang itu Allah murka. Maka dari itu kaitannya dengan akhlak, maka itu adalah sifat yang menetapkan pada diri jiwa kita, dengan darinya lahir perbuatan. Kalau perbuatan itu baik, maka akhlak itu dikatakan terpuji. Dan apabila akhlak itu buruk atau perbuatan itu buruk, maka dikatakan adalah akhlak itu adalah tercela. Maka Islam menjadikan standar halal haram itu dalam menilai sebuah akhlak. Maka halal haram itulah yang mendasari Islam itu menetapkan terkait dengan akhlak itu terpuji ataupun tercela. Yang kedua, landasan
terkait dengan masalah akhlak itu harus punya. Karena tanpa ada landasan, maka akhlak itu akan diukur atau dijadikan sebagai suatu tolak ukur suatu bangsa atau seseorang itu hanya dengan pemahamannya atau kaitannya dengan pemahaman akidahnya. Maka Islam itu mempunyai suatu ciri yang khas di dalam menilai atau menstandarisasi akhlak itu sendiri. Maka landasannya harus ada, yaitu yang pertama adalah hukum syara. Jadi baik buruk, terpuji atau tercela, itu bagaimana Allah memandang terpuji dan tercela. Dan juga bagaimana Rasul memberikan suatu contoh terkait dengan akhlak terpuji dan juga akhlak yang tercela, itu menjadi gambaran bagaimana Allah ridho ataupun Allah murka. Salah satu contoh yaitu terkait dengan hal-hal yang menyangkut tentang landasan akhlak itu sendiri. Contoh adalah jujur. Bagaimana kita memahami tentang jujur, itu tidak berdiri sendiri, tetapi jujur itu adalah terkait dengan hukum syara ataupun akidah yang mendasari terkait dengan masalah jujur. Karena apa? Jujur itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana bertindak jujur itu sendiri, itu kaitannya dengan akidah, hukum syara. Pun juga tercela, ataupun juga terkait, contohnya di sini adalah riba. Riba itu sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah. Maka bagi orang yang beriman, maka tidak boleh melaksanakan sesuatu itu dengan riba. Contohnya terkait dengan masalah ekonomi atau terkait dengan masalah hal-hal yang menyangkut tentang kehidupan kita, terkait dengan wa akhalul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka riba itu sesuatu yang haram bagi kita. Itu adalah kaitannya dengan hukum syara terkait dengan masalah akidah. Maka ukuran akhlak terpuji atau tercela ya dari situ, terkait dengan hal-hal yang jujur. Kalau jujur itu kaitannya dengan hukum syara, akidah, maka itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Terkait dengan masalah riba, sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kalau kita itu lakukan, maka itu tercela. Bagi seorang yang beriman, tidak boleh melakukan hal itu. Maka dari situ kita ada itu suatu ghayah atau tujuan, bagaimana supaya akhlak yang diridhoi oleh Allah, akhlak yang dicontohkan Rasulullah adalah akhlak yang baik. Maka itu ada tujuan bagaimana kita memahami akhlak dengan benar, lalu kita bisa mengamalkan dalam kehidupan. Itu adalah merupakan sesuatu yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman dan berislam. Maka dari itu, yang pertama tujuannya adalah menggapai ridha Allah. Jadi ukurannya adalah ridha Allah. Kalaupun itu baik, contohnya menolong orang, tetapi menolong orang bisa jadi ini tidak diridhai Allah. Contohnya menolong orang untuk berkorupsi atau melakukan suatu perbuatan tercela. Maka ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka ini tidak terpuji. Contohnya lagi adalah kelihatannya memang menolong, tetapi kalau menolong dalam urusan-urusan yang tidak diridhoi oleh Allah, maka ini adalah tidak terpuji atau tercela. Tapi kalau menolong agama Allah, menolong orang kesusahan karena Allah, maka adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Itu adalah merupakan suatu tujuan. Yang kedua adalah menjalankan syariat secara kafah. Maka akhlak ini akan seiring atau beriringan dengan penerapan Islam dengan totalitas. Tidak akan bisa terwujud akhlak ini dengan paripurna atau sempurna, maka akhlak ini harus bisa dijalankan kalau syariat itu ditegakkan. Maka kita harus mempunyai cita-cita dan juga bagaimana kita mau menggerakkan diri kita untuk berjuang bagaimana supaya
Islam kafah ini tegak di dalam kehidupan, baik kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, ataupun negara. Nah, ini adalah merupakan tujuan yang kedua. Yang ketiga adalah membentuk saksiyah Islamiyah. Nah, membentuk saksiyah Islamiyah itu adalah baik secara akidah Islamiyah ataupun nafsiyah Islamiyah. Maka ini yang menjadi tujuan kita. Orang yang mempunyai kepribadian Islam yang benar adalah senantiasa berpegang kepada akidah dan syariat Islam, dan hukum-hukum yang ada ditegakkan di dalam syariat Islam itu sendiri. Maka bagaimana kita di dalam membangun akhlak itu sendiri? Itu kaitannya dengan akhlak di dalam kehidupan. Bagaimana kita mampu menerapkan akhlak Islami itu dalam kehidupan kita, tidak tercampuri dengan akhlak-akhlak yang dibangun oleh akidah lain. Maka Islam itu seorang ulama membagi menjadi 3, yaitu akhlak yang berhubungan dengan Allah, akhlak yang terkait hubungan dengan diri kita sendiri, dan juga akhlak yang berhubungan dengan yang lainnya. Akhlak dengan berhubungan dengan Allah yaitu tercermin di sini adalah ibadah, tawakal, ataupun ikhlas. Akhlak dengan hubungan kita dengan diri kita sendiri, contohnya juga sabar, qanaah, dan lain sebagainya. Hubungan dengan yang lainnya yaitu terkait dengan masyarakat contohnya, atau orang lain, itu adalah contohnya di sini adalah adil, amanah, jujur, dan di dalam berpolitik, atau juga menolak kezaliman. Itu adalah merupakan akhlak yang dibangun di dalam koridor syariat Islam. Maka 3 ini bisa diterapkan di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita berakhlak dengan Allah, bagaimana kita berakhlak dengan kita sendiri, dan bagaimana kita berakhlak dengan yang lainnya, baik itu orang lain atau masyarakat lain atau kehidupan yang lain. Itu bagaimana ciri-cirinya? Ya, akhlak itu tidak berdiri sendiri, tetapi harus disandarkan kepada akidah dan hukum syarak. Jadi tidak bisa akhlak itu lalu tercermin diri sendiri tanpa adanya sandaran hukumnya, itu tidak bisa. Maka akhlak itu bisa jadi persepsinya di masyarakat bisa lain-lain, itu ya. Maka harus ada standarisasinya, ada standar hukum. Standar hukumnya harus jelas, yaitu apa? Akidah dan syariat Islam. Tanpa itu, maka akhlak akan bisa menjadi persepsinya macam-macam di dalam masyarakat itu. Nah, jadi kesimpulannya, bagaimana kita di dalam memandang akhlak itu sendiri, Islam sudah jelas di sini bahwasanya akhlak tidak bisa berdiri sendiri, tetapi akhlak itu terbangun atas dasar akidah dan syariat dan hukum Islam. Ini yang penting untuk menjadi sebuah pikiran dan juga pemahaman kita terkait dengan masalah akhlak. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah perilaku yang bersumber dari akidah Islam dan diatur oleh hukum syara, bukan oleh adat atau manfaat atau akal semata. Maka akhlak Islami bisa sempurna bila Islam diterapkan dengan kehidupan secara kafah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.